Saudara, adakah saudara yang punya rumah yang nomornya kebetulan 666? Atau sepeda motor saudara, atau mobil saudara yang kebetulan BK-nya 666? Harus kita apakan itu? Shalom saudara, bertemu kembali di channel RVJ, Renungan Penyejuk Jiwa. Video ini adalah video kedua masih dalam topik tindakan dan sikap yang benar di akhir zaman. Adakah saudara yang merindukan satu topik menjadi pokok pembahasan di dalam Renungan Penyejuk Jiwa ini? Silakan kasih komentar di kolom komentar yang akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk menjadi topik pembahasan berikutnya. Saudara, adakah saudara yang mungkin menjadi pertanyaan saudara tentang isu-isu belakangan ini sehubungan dengan akhir zaman, apalagi situasi ini dihubungkan dengan akhir zaman? Kita akan belajar dalam video ini. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia,
Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Saudara, adakah saudara yang punya rumah yang nomornya kebetulan 666? Atau sepeda motor saudara, atau mobil saudara yang kebetulan BK-nya 666? Harus kita apakan itu? Haruskah kita ganti dan mohon supaya nomor itu ditukar? Kita sudah belajar di video yang pertama bahwa angka 666 itu akan menjadi masalah ketika itu berkaitan kepada penyembahan kepada antikris. Kita sudah belajar teks firman Tuhan dari Wahyu pasal 14 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Di mana di ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tandanya pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Jadi yang menjadi masalah itu adalah orang menerima tanda yang firman Allah menyebutkan sebagai angka 666. Menerima tanda itu sebagai bukti penyembahan. Di sini dikaitkan langsung penerimaan tanda itu sebagai penyembahan kepada antikris. Kalau seseorang menerima tanda itu sebagai pengakuan penyembahan, sebagai pengakuan jadi pengikut Kristus, itu yang menjadi masalah. Kita sudah belajar bahwa sekarang ini memang ini adalah akhir zaman. Sudah banyak bangkit antikris kata firman Tuhan. Tapi antikris yang memerintah, yang berkuasa di seluruh dunia, yang disebutkan di sini, antikris yang akan memerintah pada hari terakhir itu belum bangkit sampai sekarang. Itu belum muncul sampai sekarang. Jadi kalau itu belum muncul, maka sebenarnya angka 666 itu belum ada masalahnya. Karena itu belum berkaitan dengan antikris. Jadi kalau sekarang ada orang menghubungkan corona juga dengan angka 666, dan itu terjadi dari beberapa waktu yang lalu. Komputer juga dihitung-hitung dan akhirnya angkanya 666, barcode juga demikian dan sebagainya. Itu hanya pekerjaan orang-orang yang cari sensasi. Sebenarnya nggak ada masalah dengan nomor-nomor itu. Bahkan sekarang chip juga dipermasalahkan. Nanti vaksin akan ditemukan dalam bentuk chip dan seluruh dunia akan diatur dan sebagainya. Sebelum antikris bangkit dan sebelum pemakaian chip dan angka 66 itu sebagai bukti ketundukan dan penyembahan kepada antikris, saya berpikir tidak ada masalah dengan chip, tidak ada masalah dengan angka 666. Tapi bukankah itu sekarang sudah menuju ke sana? Ya, memang sudah menuju ke sana. Tapi sebelum ini semuanya berkaitan dengan antikris, nggak ada masalah dengan itu semua. Di video pertama kita sudah belajar bahwa yang menjadi masalahnya sebenarnya, di mana ayat 12 dikatakan, yang penting di sini, di akhir zaman ini, yang penting sebenarnya bukan isu-isu yang cari sensasi itu. Tapi firman Allah menegaskan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang hidup menuruti perintah Allah. Seberapa banyak orang yang sibuk dengan isu-isu, tapi hidupnya tidak pernah ditanya apakah sedang hidup seturut firman Tuhan atau tidak. Seberapa banyak orang yang bingung dengan isu-isu, gempar dengan isu-isu, tapi hidupnya tidak pernah ditelisik apakah sedang menuruti firman Tuhan atau tidak. Firman Allah menegaskan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus untuk menuruti firman Allah. Ada terlalu banyak saudara, orang-orang yang hidup sebagai orang Kristen, tapi hidupnya tidak berjalan seturut firman Allah. Hidupnya tidak menjadi teladan. Karena apa? Karena tidak berjalan seturut firman Tuhan. Hidupnya tidak menjadi terang. Kenapa? Karena tidak berjalan seturut firman Tuhan. Yang harus saya tanya, yang harus saudara tanya, kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Kita hidup di akhir zaman ini.
Sebagai orang yang hidup di akhir zaman ini, jangan terlalu lekas bingung dengan berbagai pengajaran, dengan berbagai isu. Yang perlu saudara tanya kepada diri saya dan diri saudara adalah, apakah kita bertekun hidup dalam kebenaran firman atau tidak? Itu sebabnya kita perlu banyak belajar firman Tuhan. Jangan banyak belajar dari isu. Belajar banyak firman Tuhan. Lakukan hal-hal, kerjakan hal-hal, pelajari hal-hal yang akan memperkaya saudara terhadap kebenaran firman Tuhan yang objektif. Renungan ini salah satu kenapa dibuat dalam bentuk ekspositori, supaya benar-benar renungan ini dasarnya adalah firman Tuhan, bukan hanya omongan, bukan hanya kata-kata motivasi dan sebagainya. Tapi kebenaran-kebenaran yang diangkat itu adalah kebenaran yang berdasar dari firman Tuhan. Jadi kerinduan supaya munculnya renungan ini adalah kerinduan supaya anak-anak Tuhan setiap hari bisa hidup berdasarkan kebenaran, prinsip-prinsip firman Tuhan yang berdasar kepada firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, sekali lagi firman Allah menegaskan bahwa di akhir zaman ini yang penting bagi kita adalah, yang pertama yang sudah kita belajar di video yang pertama adalah, mari bertekun hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua yang penting yang kita pelajari dalam video ini, yang kedua adalah masih di ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sekarang ini yang penting kita koreksi, yang penting kita analisa kepada diri kita adalah iman kita kepada Yesus. Apakah iman saudara kepada Yesus sudah jelas? Bahwa dialah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan saya dan saudara, yang telah menciptakan seluruh semesta alam. Dan dialah yang telah turun ke dunia, lahir sebagai manusia, lahir di kandang domba. Dan kemudian mati di kayu salib untuk apa? Untuk saya dan saudara sebagai orang berdosa. Untuk menghapuskan dosa kita di kayu salib. Dan dialah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, menunjukkan kemenangannya untuk menanggung dosa kita. Dan akhirnya dia naik ke sorga, karena dialah Tuhan yang berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Dan mempersiapkan tempat bagi kita. Apakah iman saudara jelas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dan apakah jelas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sehingga kapanpun saudara mati dan dipanggil oleh Tuhan, saudara pasti masuk sorga. Kapanpun aku mati, kapanpun aku dipanggil oleh Tuhan, aku pasti masuk sorga. Apakah itu sudah jelas? Kalau itu belum jelas, saudara terlalu sibuk dengan isu-isu akhir zaman ini, gak ada gunanya saudara. Karena firman Allah menegaskan yang penting di sini ialah iman kepada Yesus. Jadi saat ini di video ini saya mau menegaskan, pastikan iman saudara kepada Yesus. Setiap saudara yang mendengar video ini hari ini, pastikan apakah keselamatan saudara sudah pasti di dalam Yesus. Apakah saudara sudah percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Dan kapan saja saudara dipanggil Tuhan, saudara pasti masuk sorga. Kenapa? Karena nama saudara tertulis di sorga dalam buku kehidupan. Karena Yesus sudah di sorga mempersiapkan tempat bagi saudara. Karena itulah janji Tuhan. Kalau iman saudara itu sudah pasti, saudara tidak perlu bingung dengan isu-isu yang berkembang di zaman ini. Hidupi saja iman saudara bahwa Tuhanlah Juru Selamat saudara. Lalu hidupi kehidupan saudara dengan ketundukan kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita. Kita laksanakan kehidupan kita seturut firman-Nya, seturut perintah-Nya. Jadi itu yang penting. Jadi sampai video yang kedua ini saudara, kita sudah belajar. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang mendapat kasih karunia hidup di akhir zaman ini, di tengah-tengah berkembangnya berbagai isu, di tengah kehidupan, situasi kehidupan yang terjadi sekarang, yang paling penting bagi saya dan saudara adalah mari kita tetap tekun hidup seturut firman Tuhan. Itu yang sudah kita belajar di video yang pertama. Dan kemudian yang kedua yang paling penting juga adalah kita pastikan iman kita kepada Yesus Kristus. Iman kita sudah benar bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau itu sudah ada pada diri saudara, maka hal yang penting kata firman Tuhan sudah saudara laksanakan, sudah saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Jadi di tengah-tengah isu yang berkembang sekarang saudara, tidak usah bingung dengan semua isu itu.
Mari kita dalam kehidupan kita, firman Allah mencatat di ayat 12, yang penting di sini adalah bertekunlah terus menghidupi firman Tuhan. Pastikan iman saudara kepada Yesus adalah iman yang benar, iman yang pasti, dan iman yang jelas. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, dan semakin saudara mengerti bagaimana kita harus hidup di akhir zaman ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami bersyukur kembali Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami apa sebenarnya yang penting di akhir zaman ini. Bahwa yang penting bagi kami adalah kami harus terus bertekun hidup dalam firman-Mu. Dan bahwa yang penting bagi kami adalah kami harus memastikan iman kami sudah benar kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengarahkan kami untuk kami hidup kepada hal yang penting. Hidup menurut cara apa yang penting berdasarkan firman Tuhan. Kami terapkan firman-Mu, kami hidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.